Jadi saya agak ngeralat Pak Lukman sedikit. Sebetulnya saya tidak menyiapkan musik itu untuk jeda-jeda untuk break. Jadi saya menyiapkan musik di setiap pertemuan itu untuk sing aku gak iso ngomong wakil lihat karena bahasa terbatas. Saya nggak tahu Islam Nusantara. Saya berharap apa-apa yang tadi sudah saya present baik melalui saya kata-kata maupun lewat teman-teman voice IAIN voice itu semacam gek-gek kuwi Islam Nusantara menurut Tejo, karena harus menurut nggak bisa nggak menurut karena banyak. Nek Cak Nun niku kan sik durung pede nang Jawa mongkane Arab terus kan ngomong kan. Ngene lho, muridku sitok iku lho. Nah aku kan wis pede nang Jawa, wis pede tenan, ngene lho. Jadi gak terlalu perlu saya menggarisbawahi Pak Rektor bahwa siapa tahu inti agama itu kembali ke diri sendiri. La ilaha illallah ke ingsun ing Gusti nang jero aku. Kan nek jare Ki Ageng Surya Mentaram mungkin di Islam ini ada atau enggak, aku enggak tahu. Ki Ageng Surya Mentaram, awakmu iki ana awakmu ndek njurene awakmu, ana awakmu sing ngerti nek awakmu, ana awakmu sing lara, ana awakmu sing ngerti nek awakmu lara. Awakmu sing ngerti nek awakmu lara iku gak melu lara. Iku diterus-terusin bisa sampai 8 kayak sampai ke Syirun. Jadi yang nggak ngerti bahasa Jawa, kalau kamu diputus cinta, ada kamu yang sakit, tapi pasti ada kamu yang tahu bahwa kamu sakit, yang tidak ikut merasa sakit. Itulah termometer. Termometer nggak boleh ikut-ikutan demam. Nah cuman kesadaran sekarang kebanyakan orang pada aku yang sakit ketika diputus cinta, ketika skripsi ditolak. Bukan aku yang skripsinya ditolak, terus ada aku lapis di dalam yang tahu bahwa skripsinya ditolak, tidak ikut kecewa. Nah Surya Mentaram mengatakan itu podo karo wong numpak sepeda, kini wis nyawiji karo sepeda, ono nek sepeda yuk kena paku, kini kroso, aku di dalam akunya, ini nggak melu loro. Itu yang kita kurang sekarang. Siapa tahu Islam Nusantara golei aku ning jero nek ngrogo sukmone kuwi. Kalau yang saya lakukan Pak Menteri, saya punya lagu banyak, kebetulan tadi disebut Mas Kumambang. Saya pengen ngomong saya ini disayang Tuhan kok takutnya sombong gitu loh. Tadi terpikir perjalanan ke sini aku pikirku Mas Kumambang. Mas Kumambang itu lagu ini. Nano 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 nane nano 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 nane nano nano nane nane nano nane nano nane. Itu Mas Kumambang. Kalau dikasih syair, jejer canmo cancane muhung nuhoni, manusia cuman mengikuti. Pitutur kang luhur kuwi kang kudu pinasti, melaksanakan pitutur luhur mengko manggo bagja mulya, niscaya kalau itu dilakukan akan ketemu kebahagiaan. Terus tak pikir-pikir, aku kan bedane wong nek maca Quran nganggo basa Jawa kan lagunya dicari-cari. Aku punya kesenangan lagu itu sudah ada, terus tak cek no, oh, pas. Iki barusan aku kepikir Al-Maidah sing ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya kan? Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yudla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Kalau nggak salah, bener ya? Ojo pelafalannya ojo mbok cacat, banyak aku Jawa. Bedone karo Cak Nun iki, aku Jawa ning pede ngono lho. Cak Nun agak pede sebagai wong Jawa, ngono lho. Nah, itu ternyata ya
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Aku kerasa aku lebih dekat ke Al-Quran dengan nada itu. Aku lebih dekat di Jawa ada. Jadi Pak Menteri, ada nada-nada yang sudah baku. Nah biasanya orang itu membaca Al-Quran terus nyari pola-pola itu. Nah aku golek sing misalnya ada mijil, lagu mijil. Ini masalah Islam Nusantara. Nek tak woco biasa aku krasa wong Arab, begitu tak woco nganggo kuwi aku dadi wong Jawa. Do piyong ban waya apa iki. Oh ini apa ya, rembulan wis ngayom. Rembulannya kok moyo-moyo lerenya ping driya, membuat kayak ketimbunan gunung kembang. Moyo-moyo ing jagat dinasti. Terus miring. Mitit semilir mre. Ada angin sepoi-sepoi yang tan kena kinoyong ngopo. Ajer jroning ati. Ini pas aku terapkan kalau ini fotokopian, plak jebret bunyinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau aku pakai nada ini Pak Menteri, aku merasa Lailatul Qadar ini enggak cuman bilangan Ramadan, aku tiap hari merasa tergantung moodku. Aku takut nang muridku Gusmus, ternyata iya. Enggak, ini serius. Gus, kenapa kalau aku pakai nada itu kok rasanya Lailatul Qadar tiap detik? Cak Nun juga bilang gitu. Kenapa? Lu wong iku muridku ya. Gusmus pernah kembeng air matanya ketika aku baca Al-Fajr dengan gaya itu di Asmorondono. Jadi ya ayuhal nafsul apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini di depan Gusmus. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa takhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gusmus kembang. Kenapa saya pede gini? Karena menurut putranya Gus Maimun, Dr. Ghafur, ketika Quran dibacakan sama dengan gaya, nanti tolong dikoreksi, Arab, Mekah, orang Madinah nggak ngerti, terus minta dengan gaya Madinah, Rasul bilang nggak apa-apa. Berarti logikaku, nek waktu iku Rasul krungu wong Sunda ngaji dengan gaya Sunda, mungkin juga nggak apa-apa. Gitu.
Jadi saya berani begini karena sudah menguji ke banyak murid. Cuman maksudnya gini loh, Islam Nusantara ini ini loh bisa minta 5 menitan Mbak. Coba ini Islam Nusantara, tak kasih tahu ya aku rahasianya ini. Coba Yana sama aku sini, mic-mu sing ndi? Yo, ini aku akan kasih tahu di bagian akhir tentang, coba ya. Kok cek deh seks ya. 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 Minta restu ke Pak Menteri dulu, ke Gus Reza, ke Pak Rektor. Kan wis maharmu apa? Yuk, ya. Nanti tak ceritain hal yang menariknya. Tepuk tangan tuh ya. Ini saya bikin tahun 98. Tujuanku aku pengen pacaran karo Gusti Allah. Yang terjadi apa, lagu ini jadi lagu mantenan. Ini Islam Nusantara pekok tenan lagi ya. Elamendo bermawa bermelip Kusuming permar ketalan pemanten ganteng kewaten surat tumpeng arek-arek kasih kerak datang anak runtut jauh menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Yang membekas dari lilin bukan lelehnya, tapi wajahmu sebelum gelap. Puncak kangen paling dahsyat ketika tak saling SMS, BBM, WA dan lain sebagainya, tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Oke, saya kira saya potong biar gak kepanjangan. Terima kasih. Jadi thank you Yana. Oh belum ya? Nanti tidak. Yo mudunku. Nanan. Kalau di Iran, saya pernah 6 bulan di Iran. Iran. Iya, aku di Iran 6 bulan. Oke, thank you. Saya potong biar nggak kepanjangan. Tepuk tangan sekali lagi buat Yana. Nah, dulu bagi orang Jawa dulu pacaran sama Gusti Allah lagi gak apa-apa. Saya kok gak oleh.
Aku diajari karo ibuku pacaran karo Gusti Allah. Wong ibuku yang bilang yang jadi quote itu, ngenyek Gusti Allah itu orang nganti bakar kitab suci ini, orang nganti main-main kanaman nabi ini. Terus apa Bu? Sesuk kowe kuwatir gak iso mangan kowe ngenyek Gusti Allah. Loh. Ya apa ya Pak? Jadi kok sir-siran. Lah tapi kok terus ternyata nggak boleh. Ini jadi lagu mantenan sekarang. Saya kira gitu Pak, curhat saya gitu. Ya, ini semakin mengasihkan dan baru kali ini saya ada di sebuah forum secara terbuka. Ini sudah berlangsung 2 jam lebih, tapi sepertinya tidak ada satupun yang meninggalkan area ini. Saya tidak tahu magnetnya di mana ini. Ya, kita banyak hal tadi, esensi agama, lalu Islam Nusantara, luar biasa. Tentu terima kasih kepada tadi Mas Sauki, Mbak Siska, lalu juga yang terakhir Mbak Huda tadi ya. Sehingga karena pancingan-pancingan pertanyaannya sehingga ini mutiara-mutiara banyak bermunculan, banyak mengeluarkan sinarnya. Saya dengar katanya ini mau tampil juga. Oh sudah? Hah? Oh sudah dikolaborasi ini. Dan sekali lagi applause untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi paduan suara yang luar biasa. Islam atau agama memang kalau tadi kita coba menangkap esensi dari yang disampaikan, memang sesuatu yang datang dari zat yang maha segala, yang al-haq, yang mutlak kebenarannya. Maka ajaran yang keluar dari zat yang maha sempurna, tentulah sempurna. Tapi ketika ajaran yang sempurna itu diturunkan di atas muka bumi ini, lalu kemudian dicoba diterjemahkan, ditafsirkan, dipersepsikan oleh kita-kita manusia yang terbatas, tentu dengan segala rasa hormat kita dengan para ulama-ulama terdahulu, para mufasir, para muhaddis yang luar biasa, tapi tetaplah beliau-beliau, mereka-mereka itu adalah manusia juga yang memiliki keterbatasannya. Itulah lalu kemudian ajarannya secara normatif itu tentulah sempurna. Tapi ketika diinterpretasikan, apalagi dikaitkan dengan konteksnya, situasi dan kondisi ketika manusia itu menerjemahkan, tentu tradisi budaya yang berkembang di sebuah komunitas, di sebuah wilayah, boleh jadi menghasilkan penerjemahan atau penafsiran yang tidak sama dengan di tempat lain. Misalnya ajaran agama, ajaran Islam tentang menghormati perempuan. Islam hadir justru untuk bagaimana agar harkat derajat martabat perempuan ini senantiasa terlindungi. Karena dulu ketika Islam awal-awal mula hadir itu pada sebuah komunitas yang memiliki tradisi dalam tanda kutip mengubur hidup-hidup perempuan karena saking malunya, karena perempuan itu sesuatu yang aib. Maka untuk menghilangkan keaiban ini, bayi perempuan itu dikubur meskipun masih hidup. Dan Islam hadir untuk mengangkat harkat derajat martabat perempuan. Semua kita ittifaq, semua kita sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan bahwa ajaran Islam itu menjunjung tinggi perempuan. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai bahwa perempuan itu harus dilindungi, harus dihormati, inilah yang tidak sama. Di beberapa negara di Timur Tengah, di Saudi, sampai dengan 1-2 bulan terakhir sebelum sekarang sudah berubah. Tapi 1-2 bulan sebelumnya, perempuan tidak boleh menyetir mobilnya sendiri.
Padahal itu mobil-mobilnya sendiri. Tapi ulama-ulama di sana dalam rangka melindungi perempuan, haram hukumnya perempuan menyetir mobilnya sendiri. Sesuatu yang berbeda sama sekali dengan di kita di Nusantara ini. Jangankan menyetir mobilnya sendiri, bahkan menjadi hakim pengadilan agama, seorang perempuan itu dimungkinkan. Sesuatu yang juga tidak kita temui di negara Islam sekalipun. Ada perempuan menjadi hakim pengadilan, menjadi kodi, yang putusannya sama dengan putusan hakim laki-laki. Nah, ini tentu ulama-ulama kita, begitulah cara beliau-beliau itu menginterpretasikan sesuai dengan konteks lingkungannya, maka lalu itulah cara menghormati perempuan. Jadi penjelasan Gus Reza tadi itu sebenarnya Islam Nusantara bukanlah sesuatu yang baru, apalagi agama baru seperti yang disalahpahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Tidak, itu sederhana saja. Penerapan nilai-nilai Islam di bumi Nusantara yang tentu konteks tradisi budaya yang melingkupi, yang menyertai bagaimana cara Islam itu diinterpretasikan, ditafsirkan, itu boleh jadi tidak sama. Yang harus kita jaga betul adalah kita tetap menghormati dan menghargai penerapan nilai-nilai Islam di tempat lain yang boleh jadi tidak sama dengan kita. Kita tidak boleh jumawa, merasa sombong, seakan-akan Islam Nusantara itulah yang paling hebat dan yang lain salah. Ini yang menurut hemat saya secara pribadi kita harus hati-hati. Apalagi menyalah-nyalahkan pihak lain yang tidak sama dengan apa yang selama ini menjadi cara kita menerapkan nilai-nilai agama gitu. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh ketiga narasumber, saya pikir itu yang menginspirasi kita, tidak hanya sekedar memberikan pemahaman, tapi juga kita dituntut untuk membuka diri. Tadi itu sisi-sisi kemanusiaan. Sesuai jadwal saya itu dipandu oleh panitia karena besok pagi ini ada acara juga ya, Pak Rektor. Ini saya yakin yang hadir di sini ini akan masih ingin terus. Ya, kita masih punya beberapa waktu, meskipun tidak banyak. Satu isu lagi yang saya ingin angkat, saya berharap ketiga narasumber kita juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu kaitannya dengan apa yang selama ini oleh kami di Kementerian Agama mencoba menggaungkan kembali kesadaran tidak hanya moderasi beragama, bukan moderasi agama ya, moderasi beragama. Karena agama itu hakikatnya sudah moderat ya. Tapi cara kita beragama itulah yang harus kita upayakan, kita ikhtiarkan untuk senantiasa moderat dalam arti lawan dari ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama itu. Nah, dalam kaitannya itu kita mengembangkan kesadaran pemahaman bahwa ber-Indonesia itu hakikatnya adalah beragama. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua etnis kita, semua budaya kita, kearifan lokal yang berkembang begitu kayanya di setiap wilayah tanah air di Nusantara ini, semua bisa dirujuk pada nilai-nilai agama. Maka ber-Indonesia itu beragama. Sebagaimana beragama dalam konteks Indonesia itu hakikatnya adalah mengamalkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau kita beragama itu sebenarnya kita sedang ber-Indonesia. Nah, saya ingin mendengar dari Pak Rektor bagaimana lebih menjabarkan semangat kesadaran ini dalam perilaku dunia akademik kita, perguruan tinggi kita. Mungkin nanti Gus Reza bisa melihat dari sisi kaum santri bagaimana kaum santri ini mengimplementasikan ini, dan terakhir tentu dari perspektif budaya, bagaimana keindonesiaan kita ini tetap bisa kita jaga. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Menteri. Terkait bagaimana moderasi yang terjadi di kampus,
ini memang di dalam beberapa dua dasawarsa ini itu ya, di kampus-kampus kita telah terjadi satu titik kulminasi sebetulnya, meskipun tidak semua kampus yang ada di Indonesia, terutama yang kemarin ada terindikasi secara masif baik dilakukan oleh orang di dalam maupun di luar, terjadi semacam arus ekstrim kanan atau kiri, atau yang disebut sebagai arus radikalisme atau radikalisasi. Nah, ini kalau menurut saya sebetulnya ada di dalam satu perguruan tinggi, kesadaran agama itu muncul bersamaan dengan arus sosial di kampus juga terjadi yang sama. Nah, ketika terjadi arus yang sama, keberagamaan itu muncul baik dalam hal ritual keagamaan maupun kesadaran keagamaan, hanya kemudian para mahasiswa kita itu tidak diikuti dengan satu pemahaman keagamaan yang baik. Karena itu akhirnya ketika kemudian dijelaskan agama secara tekstualis, agama secara covering ya, maka mereka terlepas dari apa yang disebut agama sebagai basis moderasi itu. Karena itu di beberapa kampus seperti di YIN Tulungagung ini, kita memberlakukan semua mahasiswa baru selama waktu 1 tahun wajib ikut madrasah diniyah. Itu sudah kita berlakukan sejak tahun 2017, Pak Menteri. Itu jam pertama, jam 7 sampai jam 8.40, semua kuliah reguler kita tiadakan. Semua orang belajar agama. Yang tidak bisa baca Al-Quran, semua belajar Al-Quran. Meskipun anehnya YIN, Institut Agama Islam, yang tidak bisa baca Al-Quran, dari 110 kelas, itu ada 58 kelas. Ini berarti input mahasiswa YIN Tulungagung ini tidak sama dengan dulu ketika didirikan. Mereka dari apa? Sekolah umum? Dari sekolah umum, SMA, SMK, ada juga yang SMA Agustinus, SMK Petra itu ya. Agustina, kalau Agustina bukan SMA, tapi Mila Agustina itu ya. Nah, karena itulah kemudian, ini kalau 60% mahasiswa kami tidak bisa baca Al-Quran, maka ini yang terjadi apa? Mereka mudah untuk dilakukan doktrinasi terkait dengan hanya satu ayat doktrinasi, maka kemudian orang yang tidak sama dengan ayat itu sama dengan kafir. Inilah yang terjadi, akhirnya insya Allah YIN Tulungagung ini, meskipun kemarin ada satu yang kecolongan itu ya, meskipun sekarang sudah pulang dan nggak terbukti, yang sampai ke Suriah itu ya, sampai sekarang sudah pulang anaknya dan nggak terbukti bahwa dia adalah pendukung itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membekali mahasiswa kita dengan pengetahuan agama yang cukup. Saya kira itu, dan di YIN ini mulai Al-Quran, ada yang hafalan Al-Quran, ya termasuk ini yang IFU ini sebetulnya alumni tilawah. Jadi pelajaran tilawah itu alumni karena suaranya bagus-bagus itu ya. Nah, tapi tidak hafal Al-Quran, makanya nyanyinya lagu-lagu Jawa malah hafal itu ya. Ada juga yang sampai di sini ada alfiyah, ini Gus Riza ini ya. Ada sampai alfiyah kita berikan, sehingga ilmu agama itu betul-betul tafakuh fi ilmi din, meskipun mereka belajar biologi, meskipun mereka belajar fisika, meskipun mereka belajar matematika. Saya kira ini yang harus kita lakukan seperti itu Pak Menteri di beberapa perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Gus Reza, monggo. Silakan. Saya ke bagian pondok pesantren Pak Rektor. Ya Pak Menteri. Saya melihat kampus Tulungagung ini antara salaf dan kholafnya ini ada di dalam kampus ini. Nuansa akademiknya ada, nuansa kepesantrenannya pun juga ada.
Saya selalu mengatakan, barang siapa yang ingin melihat miniatur Indonesia, maka lihatlah pondok pesantren. Bhinneka Tunggal Ika, praktek yang resmi terjadi di dalamnya ada di dalam pondok pesantren. Di pondok pesantren semua suku itu kumpul. Jawa, Sunda, Madura, suku blasteran, suku yang gak jelas, kumpul semuanya di dalam pondok pesantren. Mereka berinteraksi setiap hari antara satu dan yang lain. Keluar dari pondok pesantren, mereka paham karakter orang Sunda bagaimana, karakter orang Madura bagaimana, karena pengalaman di pondok pesantren sudah luar biasa. Di kampus ini nggak cuman sekedar kuliah, tapi juga ada pondok pesantrennya. Berarti saya yakin lulusan kampus ini harus lebih dari lulusan pondok pesantren. Nggak tahu bisa apa enggak. Di pondok pesantren tidak hanya sekedar taklim saja, transformasi keilmuan, ada tarbiyah, ditunggoi, ditungguin sama kiainya. 24 jam, nggak ada bedanya antara kiai dengan apotik. 24 jam buka, semua permasalahan santri, wali santri datang kapan saja, masuk, nggak ada masalah. Ini adalah satu nilai tarbiyah kepada santri, bagaimana apa yang diucapkan kiai, yang dilakukan oleh kiai, ini menjadi satu media pembelajaran untuk para santri. Saya dengar-dengar, ini bukan berarti saya mempromosikan orang yang mengasuh saya ketika saya umur 8 tahun dulu. Rektor kalian ini kalau ngantor ini 24 jam non-stop katanya. Betul apa enggak? Saya juga enggak tahu, cuman dengar kabar saja. Betul? Jam 12 malam itu masih di kantor, Pak Rektor. Jadi betul-betul dokter mondok di kantor. Semoga saja taklimiyah, tarbiyah dan juga irsyadiyah ada di kampus ini. Saya melihat apa yang terjadi di kampus Tulungagung ini sama seperti halnya saya melihat pondok pesantren. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Gus Reza. Monggo. Gus. Ini sekalian nutup atau masih ada? Kalau nutup saya Boleh sekaligus closing. Saya soalnya ada. Ya. Oke. Aminornya Mas. Aku dulu gini. Waktu beberapa bulan lalu saya tampil di pesantren Buntet, ternyata mereka belum pernah dengar lagu ini. Saya cuma nanya kalau di sini pernah nggak? Ini lagu saya di situ Bondo dulu. Aminor, junda, dak junda, junda. Duh kasihan orang yang miskin, orang miskin. Pernah nggak? Ada. Loh kok di Buntet nggak pernah dengar? Itu Islam Nusantara nih yang mana? Kamu tahu? Loh nggak ngerti apa ya Pak Rektor? Rektormu sopo? Coba ngene, nyanyi iku ya saya dulu. Pertama miskin, nek miskin Isa ya Mas ya. Terus nek ganteng Yusuf. Iya, Yusuf. Ya. Terus nek cantik Fatima, tampan nek kaya Sulaiman. Terus ngerti kok. Enak lagune. Tenan iki, aku seneng banget. Iki aku nggak tahu siapa yang menciptakan Al-Fatihah untuk beliau atau duh kasih orang yang miskin, miskin orang miskin mati sembahyang. Nabi Isa orang yang miskin, Nabi Isa masih sembahyang. Gampang lagu nih. Duh kasihan orang yang cantik, orang cantik. Siti Fatimah, Siti Fatimah orang yang cantik. Siti Fatimah masih sembahyang. Tampak, duh kasihan orang yang tampak, orang tampak tidak sembahyang. Nabi Yusuf, Nabi yang tampak, Nabi Yusuf masih sembahyang. Kira-kira aku seneng banget. Siapa sih? Pak Rektor tahu nggak siapa yang bikin kira-kira? Tapi kalian pernah dengar?
Lho iki kok gak nate? Enggak, mungkin usul saya gini, kalau usul saya, kenapa saya nggak jadi radikal? Katanya karena saya bukan intelektual, saya tak cerita pengalaman aja, Pak Rektor. Mungkin karena dari kecil saya dididik wayang. Adakah itu di IAIN? Karena saya kok yakin wong nek kenal wayang nggak bakal radikal. Karena kabeh kuwi sak dermo nglakoni Gusti Allah. Rahwana ki begitu diapikkan Rahwana, maka Rama ketok elek. Begitu Rama diapikno, Rahwana ketok elek. Dadi apik enggak manungsa gumantung. Apa ketika Arjuna mana Kyai Arjuna Kresna. Kengroko Prabu Karno wes lumampah aning kereta, sudah tegak di kereta. Sampai kapan perang ini akan selesai? Lepaskan Yai panah pamungkasmu Kiai Pasupati. Tegakan, itu bukan kakakmu, itu panglima perang. Diajari ngono-ngono. Istilahnya bukan patenono, sampurnake. Aku yakin ketika Nabi perang, itu niatnya enggak membunuh, tapi menyempurnakan orang-orang dari beban penderitaan. Enggak, orang-orang kafir. Siapa tahu loh, bukan mateni, karena wayang. Maka, kenapa sih IAIN enggak? Ya kalau yang di luar Jawa, ya legenda-legenda setempat. Karena itu, dengan itu Pak Menteri, aku bisa beragama dengan tersenyum. Ketika orang-orang ngenyek, wah Hindu kuwi percaya tiga. Loh, aku sih ngerti wayang, orang Hindu ya percayane yang satu Gusti are. Trimurti itu cuman simbol. Trimurti kayak oksigen. Oksigen itu merawat, menciptakan dirimu, tapi juga mematikan kamu. Tanpa oksigen sel-selmu nggak menua. Kalau kamu pengen hidup, hiruplah oksigen. Tapi dengan oksigen sel-selmu menua dan karena itu mati. Sehingga sebetulnya proses kematian tidak ketika tahlilan, tapi proses kematian sudah berlangsung ketika kamu dilahirkan. Loh, jadi podo karo kan tajalli kan? Tajalli ini semua tajalli, antara lain yang paling gampang itu oksigen. Brahma kuwi menciptakan, Wisnu kuwi memelihara, oksigen juga memelihara kamu, Shiva, oksigen membunuhmu. Karena dengan oksigen kamu datang ke dokter-dokter kecantikan, mengerut. Begitu juga orang usah kenapa nar sama nur kok satu kata, cahaya sama api dan lain sebagainya, nar sama nur. Ya padha ae. Protein kuwi nang ulo dadi racun, begitu diolah jadi obat penawar, sama-sama protein. Dosa menungso kuwi mung sithik, nek kaken dosa gak nganggo dosa malah duduk menungso. Itu diwayang. Yang jadi problem sekarang adalah kalau penambangan itu Pak Menteri, ada menambang tembaga, ada emas, tembaganya katut, dijuguk emas setok, yang lain-lainnya dipreteli termasuk apa? Merkuri dan lain sebagainya, terus diblok. Itu yang jadi bahaya lingkungan. Padahal di urat bumi ini ya ono merkuri, ono arsenik, ono ya gak apa-apa, asal proporsional. Artinya dosa di sisi gak apa-apa, asal proporsional. Loh, belajar dari itu. Karena di urat bumi ini ono racun, ono. Problemnya ketika ditambang kabeh melu terus dibuat blek dari siji. Yang mengajari aku wayang. Seandainya ada Ontorejo yang di Freeport terus sisanya itu gak dibuat mung Ontorejo Munduno. Iku pasangan dek oyot-oyote bumi, siti-siti. Enggak apa-apa. Artinya dosa itu kalau proporsional menurut wayang, jangan terlalu merasa karena nek kamu gak berdosa, Al-Ghafaru dan Al-Ghafuru gak ada gunanya. Enggak, itu wayang sih ngajarno. Oke, kalau Pak Menteri masih menghentikan, nanti saya tutup dengan lagu. Monggo. Kalau ya. Ini semakin malam semakin luar biasa ini. Jadi
Saya jadi host ini beban tersendiri karena Please diajari wayang lo nggak IAIN. gimana? IAIN diajari wayang, IAIN. Aku yakin nggak akan jadi, Iya. yakin nggak akan jadi radikal. Ya. Gimana ya? Coba gimana? Untuk Yain Tulungagung sudah sekitar 7 tahun yang lalu, setiap tahun kita mengadakan wayangan. Bukan wayangane Pak, mata kuliah. Ya. Jadi sebenarnya hakikatnya itu sama, esensinya sama, hanya cara metodologi penyampaiannya yang boleh jadi beragam. Jadi wayang itu kalau salah tolong dikoreksi ini. Iya. Esensinya itu kan esensi ajaran agama. Ketika agama mengajarkan bahwa sebelum lahir manusia, bahkan ketika kita masih berada di rahim ibu kita masing-masing, ketika antara usia 3 menjelang 4 bulan, Al-Quran mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah berfirman, aku tiupkan wa nafakhtu fihi ke dalam janin, ketika janin itu lalu kemudian menjadi bayi, dia menjadi bayi, embrio itu, fihi min ruhi, dari ruhku, kata Tuhan. Jadi sebenarnya pada diri setiap manusia, apapun etnisnya, apapun rasnya, jenis kelaminnya, apapun agama yang dipeluknya, tapi ketika dia manusia, ada unsur-unsur ilahiyah di situ, ada ruh. Karena Allah jelas tegas mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan pada setiap janin itu ruhku, yang dalam kalangan dunia tasawuf ini lalu kemudian memiliki keragaman penafsiran ketika menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi yang kembali bahwa sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali. Ketika kembali itu ada faham manunggaling kawula Gusti ini, bersatunya kita dengan Tuhan karena kita bagian dari Tuhan, tapi juga ada yang mengatakan oh tidak, Tuhan itu, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserupai oleh siapapun, bahkan bagiannya saja tidak. Sehingga ketika kembali ada yang menyatakan ini bersatu, ada yang mengatakan ya kembali artinya kembali menjadi miliknya. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah terlepas kita menyatu atau tidak, karena ini kajiannya mendalam, yang poin yang ingin saya tekankan adalah pada diri setiap manusia itu ada unsur ilahiyah. Itulah kenapa ajaran semua agama, Islam khususnya, itu sangat-sangat menjunjung tinggi harkat derajat martabat kemanusiaan itu. Jadi agama hadir itu demi untuk memanusiakan manusia. Jadi saya pikir wayang itu bicara di situ, esensi itu. Tentu dengan keragaman cara menceritakannya dan seterusnya, tapi ujungnya akan bermuara di situ gitu. Nah, dalam dunia perguruan tinggi di pesantren kaya sekali ilmu-ilmu yang menjelaskan la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyah misalnya. Janganlah kita mencela atau menghina seseorang karena setiap orang itu punya maziyah. Tadi itu plus minusnya, ya itu esensi dari sisi-sisi kemanusiaan. Saya pikir ini, kok jenengan serius betul memperhatikan ini. Iya, jadi inilah mungkin metodologi yang berbeda, tapi poin yang disampaikan oleh Gus Tejo ini menarik. Bagaimana wayang, esensi ceritanya, hikmah dalam bahasa pesantren itulah yang harus perlu lebih digali. Sambil kita menikmati alur cerita yang memang sangat mengasihkan untuk kita ikuti. Begitu. Terima kasih. Izinkan saya atas izin Pak Moderator menutup pertemuan ini dengan mari kita berbalik memperkokoh tradisi, mengolah tradisi, karena kamu hanya bisa menentukan
mau kemana setelah tahu dari mana. Problem kita sekarang, kita nggak tahu kita dari mana. Titi Kolomongso, saya pinjem mic-nya Pak. Tes. Lagu ini saya ambil dari pola-pola melodi Banyuwangi. Saya bikin tahun 98, bukan untuk jumawa tapi untuk memacu kalian semua, ayo kembali tradisi. Pada tahun 98 lagu ini diketawain oleh orang Indonesia, tapi pada tahun yang sama dia menang di MTV Asia Award. Wong takon wong sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ronronane goro janji sabar saetara wektu kono mangsane titi kono mongso pamujiku bisa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mangsane titi kala mongso